كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أحمده تعالى وأشكره على آلائه وأثنى عليه بما هو أهله. وصلي وسلم على نبيه وخيرته من خلقه محمد. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم عباد الله اتقوا الله وافعلوا ما أمر الله به واجتنبوا ما نهى. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita bersama. Ramadan telah kembali, tapi tidak ada kepastian bagi kita semua untuk menemukan Ramadan di bulan datang. Bulan yang penuh dengan pengampunan Allah ini sudah kembali. Padahal 30 hari yang lalu baru kita sama-sama menyambut Ramadan dengan menyatakan selamat datang bulan Ramadan. Tapi hari ini Ramadan sudah kembali dan kita sudah masuk ke dalam bulan Syawal. Bulan yang penuh dengan pengampunan Allah itu sudah tidak ada lagi, kecuali kalau umur kita bisa bertemu di tahun depan. Bulan yang penuh dengan pengampunan Allah itu sudah tidak ada lagi, kecuali kalau umur kita masih bisa sampai di tahun depan. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Tentu kita semua tahu bahwasanya tidak ada satu orang pun yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tidak ada satu orang pun yang ada di kita di sini di dunia ini yang dijamin oleh Allah untuk kemudian bertemu dengan bulan Ramadan yang sudah datang. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah wa radhiyallahu anna wa ankum, ketika bulan Ramadan itu sudah tidak ada, bulan pengampunan itu sudah tidak ada, dan kita tidak ada jaminan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, maka seyogyanya lah untuk kita lakukan di 11 bulan yang akan kita jalani ke depan. Kita jalani dengan kehidupan yang lebih baik, dengan pekerjaan yang lebih layak, dengan perbuatan yang akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah wa radhiyallahu anna wa ankum. Kalaulah kita tidak jamin untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka seyogyanya lah untuk kemudian kita mengisi 11 bulan ini dengan perbuatan yang luhur. Kita isi 11 bulan yang akan datang dengan tadarus sebagaimana kita tadarus di bulan Ramadan. Kita isi bulan Ramadan, kita isi 11 bulan yang akan datang ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yakni melaksanakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ada jaminan untuk bertemu dengan bulan yang penuh pengampunan di tahun yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah wa radhiyallahu anna wa ankum. Tentu ketika setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, masjid-masjid selalu penuh, tempat-tempat pelaksanaan salat Idul Fitri selalu penuh. Tapi ini adalah sebagai muhasabah bagi kita semua. Ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi harapan bagi kita semua. Mudah-mudahan penuhnya masjid di hari raya, penuhnya langgar-langgar, musola-musola dan lapangan-lapangan di hari raya menjadi penuhnya juga di 11 bulan yang akan datang di setiap hari-hari Jumat yang kita laksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah wa radhiyallahu anna wa ankum. Jangan sampai kehidupan kita bertemu dengan masjid hanya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan kemungkinan ketika kita meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita disolatkan di masjid. Kaum muslimin rahimakumullah wa radhiyallahu anna wa ankum. Namun yang lebih penting daripada itu juga, seyogyanya lah kita untuk mengisi hari-hari kehidupan kita dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang
menjadi pembeda antara kita dan orang kafir. Disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang membedakan antara orang Islam dan yang membedakan orang Islam dengan orang yang kafir adalah melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu dalam setiap keseharian kita. Kaum muslimin rahimakumullah radhiyallahu anhu, selain daripada itu kita juga mengetahui bersama bahwasanya rukun iman, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, kita sama-sama semua tentu bersyahadat kepada Allah dan mengakui ketuhanan Allah. Tidak ada seorang pun yang berada di tempat ini yang menyembah berhala. Tentu kita semua sama-sama meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan tentu kita sama-sama meyakini itu semua. Rukun Islam yang kedua yakni melaksanakan sholat 5 waktu di setiap harinya. Kita tahu bersama dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkan kepada kita, Allah mewajibkan kepada umat Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar umatnya melaksanakan sholat selama 50 kali dalam satu hari. Akan tetapi nabi-nabi yang lain menyuruh Nabi Muhammad untuk kemudian meminta keringanan. Mintalah kepada Allah agar diringankan karena tentu umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat dalam setiap harinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendiskon dan memberikan keringanan kepada kita agar kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu selama 1 hari dan 1 malam. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah wa radhiyallahu anna wa ankum, tentu hari raya sebagai kita muhasabah dan kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita memberikan ukuran, memberikan parameter kepada diri, mengukur diri kita masing-masing dan bertanya kepada diri kita. Jangan bertanya kepada tetangga kita, jangan bertanya kepada orang lain, dan jangan jadikan pertanyaan ini sebagai pertanyaan kepada orang, berapa kali kamu sholat? Apakah kamu melaksanakan sholat? Dan tentu pertanyaan ini mestinya kita tanya